Para sahabat dan para mahasiswa, setelah saya berbicara mengenai pemerintahan sebagai gagasan dan pemerintahan sebagai arena, kesempatan kali ini saya akan meneruskan untuk berbicara tentang pemerintahan sebagai proses. Ini ada beberapa varian penting dan saya menyampaikan semacam disclaimer ya. Permohonan maaf juga bahwa ternyata video saya yang pemerintahan sebagai gagasan itu ada yang terpotong. Saya tidak tahu karena video awal saya itu sepanjang dengan durasi 1 jam 32 menit, tetapi setelah tayang di YouTube kok berubah atau mengalami pengurangan menjadi 1 jam 15 menit. Dan memang ada 2 poin yang hilang ya. Pertama, pemerintahan itu sebagai transformasi dari manusia menjadi rakyat, rakyat menjadi warga. Ini tren di mana-mana gitu. Artinya ini pemerintahan konstitusional atau pemerintahan republik itu pada umumnya mengarah pada dari sekedar rakyat itu ya menjadi warga. Kalau rakyat itu merupakan pemilik pemerintah, kalau negara itu merupakan milik warga. Jadi warga itu adalah pemilik negara ya. Jadi negara itu merupakan arenanya pemerintahan dan pemerintah itu dalam formasi pemerintahan konstitusional atau pemerintahan republik, pemerintah itu punya otoritas untuk governing the state, memerintah negara gitu ya. Dan dalam rangka memerintah negara itu untuk memastikan bagaimana ini yang hilang yang kedua ya, itu adalah pengaturan, pelayanan dan perlindungan atau regulasi, distribusi, dan proteksi terhadap warga. Agar warga itu bermartabat, warga itu punya kesamaan, equality before the law, punya kesetaraan di depan hukum, atau punya hak dan kewajiban yang sama sebagai pemilik negara. Dan ini memang sudah mengalami perjalanan atau transformasi yang jauh lebih dalam ya, lebih luas lagi, bahwa artinya orang itu berkumpul dalam satu negara itu tidak hanya menjadi nation, tidak hanya menjadi bangsa. Ini yang kalau dalam Pancasila itu sila ketiga, tetapi sila keempat dan sila kelima itu jauh lebih menarik. Karena sebenarnya Soekarno sudah menegaskan bahwa sila keempat, sila kelima itu adalah bintang penuntun dinamis, terutama untuk mencapai tujuan negara. Sila keempat itu rakyat. Rakyat dalam pengertian sebagai basis kekuasaan, sebagai basis kedaulatan. Yang ke sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya rakyat yang dimaksud di sini adalah warga. Jadi warga itu punya kesamaan hak, kesempatan, kewajiban dan seterusnya di mata hukum, di depan pemerintahan, dan mereka sebagai pemilik negara. Dan memang kalau kita bicara tentang negara itu ya hukum. Tetapi kalau kita bicara tentang bangsa itu lebih bersifat budaya yang dibikin politik, tetapi kalau negara itu adalah politik hukum sebenarnya. Ya, jadi ini 2 poin ini yang hilang, tetapi nanti juga akan saya uraikan di dalam saya membahas mengenai pemerintahan sebagai proses. Yang pertama, pemerintahan sebagai proses itu adalah pemerintahan itu sebagai exercising power, penggunaan kekuasaan. Bagaimana ini proses pemerintahan, terutama para kepala pemerintahan, para aparat pemerintahan itu exercising power.
Ya memang kalau kita mengikuti tradisi postkolonial, itu kekuasaan ada di mana-mana. Birokrasi juga sebagai kekuasaan. Kemudian alat-alat aturan itu juga sebagai kekuasaan yang mempengaruhi mengendalikan orang banyak. Birokrasi bukan sekedar mengerjakan kehendak politik atau melayani warga, tetapi mereka juga punya kekuasaan yang mengatur, mengendalikan banyak orang. Tapi yang mau saya katakan di sini ini lebih berpusat pada ini ya, pemegang kuasa pemerintahan atau pemegang kuasa itu ya bisa kuasa anggaran, bisa kuasa aset, bisa kuasa macam-macam ya. Nah, ini exercising power atau penggunaan kekuasaan ini biasanya melahirkan apa yang disebut dengan policy making. Pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan itu 11-12 dengan kehendak misalnya. Ya kehendak itu kan bisa macam-macam, ada kehendak misalnya ada yang pengen memusatkan kekuasaan, ada yang mendesentralisasikan kekuasaan, ada yang mengendalikan desa, ada juga yang memperkuat desa, ada juga yang bagi uang pada daerah dengan desentralisasi yang luas, ada juga yang melakukan pemusatan keuangan. Jadi kehendak itu bisa macam-macam. Ada juga kehendak satu orang, ada juga kehendak kolektif. Ada juga kehendak nasional, kan nasional itu artinya nationwide pada seluruh penjuru tanah air misalnya. Tapi juga ada kehendak pusat. Kehendak pusat itu ya orang-orang yang duduk di pusat itu. Ini memang sangat beraneka ragam, jadi istilahnya kan kebijakan itu biasanya ya dikatakan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi diam itu juga kebijakan. Tetapi kebijakan juga terutama terkait dengan pilihan-pilihan dan keputusan tentang ya hajat hidup orang banyak. Memilih misalnya, ini soal beras misalnya, ini mau ketahanan pangan atau daulat pangan misalnya, atau dengan mengoptimalkan kekuatan dalam negeri atau impor misalnya, masing-masing punya alasan. Jadi ini namanya karena itu disebut ya artinya kebijakan itu public choice, pilihan-pilihan publik di antara banyak pilihan. Ya. Ini namanya kebijakan. Jadi proses itu kekuasaan itu kekuasaan. Jadi seorang kepala pemerintahan, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa itu pasti ketika duduk, nah itu akan dihadapkan pada policy making itu ya. Ini exercising power. Ya bisa macam-macam ya. Menundukkan lawan itu juga exercising power, tapi itu namanya nanti dunia politik. Sama juga kalau misalnya orang meraih kekuasaan, merebut kekuasaan, itu namanya politik. Tapi kalau pemerintahan itu lebih tepat kita maknai bagaimana orang yang duduk setelah merebut kekuasaan, lalu duduk dilantik dan pasti dia akan menggunakan kekuasaan. Ya kekuasaan itu ada yang bersifat, saya bedakan, ada yang bersifat politik, ada juga yang bersifat pemerintahan. Kalau politik ya bisa macam-macam, bagaimana dia menciptakan dia melakukan konsolidasi, ya itu memang terkait. Termasuk bagaimana dia menundukkan lawan-lawan, dia punya keyakinan bahwa saya bisa bekerja secara efektif, mencapai tujuan-tujuan pemerintahan itu apabila ya politiknya kondusif. Ya boleh saja lah itu memang antara politik dan pemerintahan itu saling berimpitan ya. Memang politik itu pengertiannya bisa sangat beraneka ragam dan nanti akan saya sampaikan berikutnya. Jadi ini policy making, membuat kebijakan, ada pilihan, ada kehendak, ada keputusan. Kemudian yang kedua ada ini ya, rule making. Rule itu dalam hal ini adalah membuat aturan.
Jadi kebijakan itu ya nanti akan lahir dalam bentuk aturan. Dalam masyarakat tradisional ya mereka punya aturan juga dengan istilahnya masing-masing. Ya, bisa ada kanun di Aceh, ada wik-awik, ada macam-macam ya. Jadi itu ada aturan, ada pranata yang memang harus dipatuhi yang mengikat banyak orang. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu berkaitan dengan pengaturan tadi. Jadi artinya yang pertama policy making itu lebih bersifat politik, kemudian kalau yang kedua rule making ini itu bersifat hukum itu. Terus kemudian yang ketiga ini juga setelah ada rule making ya ada ini ya, ada perintah. Ada instruksi, ada direction. Nah ini nanti lebih mengarah pada perbuatan administrasi. Bagaimana menjalankan kebijakan dan tadi rule itu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ya tentu saja ada kebijakan, ada aturan yang baik, ada kebijakan dan aturan yang jelek. Ya ukurannya kalau kalau baik itu artinya dia berpihak pada rakyat, kalau jelek itu ya bisa berpihak pada entah dirinya sendiri atau pada korporasi atau juragan. Karena ya di dalam pemerintahan konstitusional maupun pemerintahan republik bahwa rakyat ini adalah sumber kebaikan. Memang rakyat bukan sumber kebenaran. Kebenaran itu bisa dari nalar, bisa dari akal sehat, dari pengetahuan, dari aturan, dari para sarjana, para ilmuwan, nah itu namanya kebenaran. Dan ini antara kebenaran sama kebaikan ini sebaik mungkin itu bisa di blended, bisa diaduk menjadi satu. Artinya kebaikan yang benar dan kebenaran yang baik. Tetapi dua hal itu sering tidak bisa cocok. Ada yang benar tapi belum tentu baik. Ada yang baik belum tentu benar. Kalau kebenaran yang tidak baik itu namanya teknokratik. Kalau kebaikan yang tidak benar itu namanya populis. Atau sering saya sebut sebagai bijaksana. Tapi di antara dua pilihan itu saya lebih mengutamakan kebaikan. Jadi kebaikan dulu. Bukan kebenaran. Syukur dua-duanya ya. Tetapi memang dunia pemerintahan itu ya dunia dengan dilema. Mulai dari membuat kebijakan ada banyak, memilih salah satu di antara banyak pilihan dan dilema itu akan selalu muncul dan nanti suatu saat akan saya bahas secara khusus dilema antara politik dengan hukum, antara politik dengan administrasi, antara keteraturan dan kebebasan, antara legalitas dan legitimasi. Itu selalu begitu. Dan itulah pemerintahan. Jadi ya nanti tergantung. Kalau pemerintahan itu lebih mengarah pada kebenaran, itu dia bisa mengarah pada tirani, terutama tirani hukum, tirani administrasi, tirani ahli gitu. Kalau berpihak pada kebaikan tanpa kebenaran ya populis. Ya memang demokrasi yang betul-betul demokratis yang sejati itu ya bagaimana yang baik sekaligus benar, yang benar sekaligus baik. Tapi itu susah. Saya sudah membahas di video yang lain soal ini ya, kebijakan, kebajikan dan kebijaksanaan itu. Kemudian ini soal perintah ya. Jadi perintah itu mengeksekusi sebenarnya supaya ini kepala pemerintahan kan berarti memberikan saya perintahkan gitu ya. Perintah itu artinya juga maknanya juga eksekusi atau administrasi untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Ya. Jadi itu namanya exercising power dan pemerintahan itu begitu ya. Memang power tadi ada exercising power itu mengandung banyak pertanyaan. Ini untuk siapa dan bagaimana caranya gitu.
Ya memang ada exercising power yang untuk dirinya sendiri. Sehingga nanti seluruh perangkat itu ya menjadi alat-alatnya penguasa itu. Nah oleh karena itu ini kan sering disebut meskipun ini secara formal pemerintah tapi atau kepala pemerintahan tapi dia lebih sering disebut penguasa. Jadi penguasa itu punya konotasi negatif. Artinya dia membuat kebijakan, membuat hukum, membuat perintah itu ya hanya untuk dirinya sendiri. Atau ini yang sering disebut sebagai pemerintahan yang otokratis, memerintah diri sendiri gitu. Nanti varian itu ya karena kepala pemerintahan itu dikelilingi oleh segelintir orang yang setia, yang menjadi bentengnya, menjadi alatnya, maka muncul juga ini oligarki ya. Ini jenis pemerintahan oleh segelintir orang. Artinya baik itu kebijakan, aturan maupun perintah itu ya untuk segelintir orang itu. Kemudian yang ketiga, yang ideal ya kalau ini kita mengikuti konstitusi gitu. Ini namanya demokrasi. Artinya pemerintahan, mohon maaf, kebijakan, rules, aturan dan yang ketiga adalah perintah ini memang digunakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi kebijakannya ya mengarah ya. Ini misalnya kebijakan yang berpihak pada petani misalnya, gitu. Lalu dibuat aturan-aturan yang barangkali misalnya melarang impor, membatasi impor misalnya. Atau bicara pertanian itu tidak hanya bicara cocok tanam, tapi bicara tentang harkat petani misalnya. Ya, jadi misalnya kepala pemerintahan mengatakan, ya kalau kita ngomong pertanian jangan hanya ngomong produksi gitu, tapi juga ngomong eksistensi para petani misalnya. Jadi kan pilihan-pilihan itu yang bisa kita lihat dari kata kunci yang sering keluar dari kepala pemerintahan atau dari para menteri atau para hulu balang, para punggawa dan seterusnya. Ya, jadi ini ya itu tadi kalau ini semua ini untuk siapa? Ya bisa untuk penguasa sendiri, bisa untuk segelintir orang, bisa untuk rakyat. Nah oleh karena itu sejak zaman Yunani kuno ya ini selalu kalau bicara pemerintahan itu bicara tentang tipe, tentang jenis. Ada yang otokratis, ada yang demokratis, ada yang bangunan besarnya itu otokrasi atau bangunan besarnya demokrasi. Kalau demokrasi itu artinya ya pemerintahan dari rakyat oleh pemerintah bersama parlemen dan untuk warga. Jadi di ujung sana namanya warga. Ya, jadi rakyat, pemegang kedaulatan rakyat lalu warga. Dan memang kita kalau dalam kerangka republik, dalam kerangka demokrasi, kita bicara pemerintahan itu ya intinya rakyat itu. Ya, jadi kalau ada pemerintah, ada parlemen itu artinya mereka representasi rakyat. Mereka adalah institusi pemegang mandat kedaulatan rakyat. Ya, nanti secara khusus saya akan berbicara tentang ini ya, tema memandang pemerintahan dari rakyat. Jadi artinya tidak semata memandang pemerintahan dari kantor atau dari pemerintah semata atau dari birokrasi, tetapi dari sudut rakyat. Karena perintah sejarah, perintah Pancasila, perintah konstitusi itu ya rakyat. Pemerintahan adalah rakyat. Itu intinya ya. Kalau negara ya warga. Ya, itu yang pertama, power exercise. Kemudian yang kedua, pemerintahan itu sebagai proses of governing. Governing ini memerintah. Jadi memerintah itu lebih komprehensif sih. Memang ada konsep lain yang mereduksi, tapi menunjukkan fakta ya, bahwa ada juga orang-orang kepala pemerintahan itu yang tidak memerintah dalam arti yang sebenarnya, tapi hanya ruling ya.
Ruling itu menguasai, dan ruling itu sering dimaknai sebagai menguasai dan mengatur. Itu dua sisi mata uang, karena menguasai itu wujudnya dengan cara mengatur. Ya artinya dalam konotasi yang negatif, ini namanya penguasa. Jadi kepala pemerintahan itu menjalankan segala sesuatunya, entah itu membuat kebijakan, membuat aturan, menjalankan perintah, ya untuk mereka sendiri, untuk mereka sibuk ya untuk dirinya sendiri. Ini namanya ruling ya. Memang ada juga dalam konstitusi itu ya, bumi beserta isinya itu dikuasai negara. Jadi ini sebenarnya ini namanya rule. Jadi menguasai gitu ya. Menguasai itu artinya ya nanti akan terkait dengan blade, dengan kebijakan, aturan, dan perintah tadi. Itu menguasai. Tetapi itu saya kira konsep yang lebih bisa lebih dulu ya, bisa lebih awal konsep rule itu ketimbang konsep governing. Karena menurut saya seperti yang saya katakan di video pemerintahan sebagai gagasan, bahwa government ya, termasuk aktivitasnya adalah governing, itu artinya pembebasan dan kebebasan. Gagasannya membebaskan dari ruling itu tadi, dari para penguasa yang hanya ruling tapi tidak governing gitu. Nah memang itu yang lebih kuno ya. Ada juga yang dalam tradisi neoliberal itu ya, pemerintahan itu proses ini ya, namanya steering gitu. Steering itu bisa mengemudi atau bisa memberikan arah. Itu bisa kita baca pada karya Reinventing Government dari Ted Gabler dan David Osborne tahun 91 yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Mewirausahakan Birokrasi. Jadi judul aslinya Reinventing Government, tetapi terjemahannya Mewirausahakan Birokrasi. Ini saya ngerti, ini aneh juga. Memang terjemahan-terjemahan itu memang bisa kacau, bisa membingungkan. Ya sama dengan konsep bestur dari negeri Belanda, lalu di bahasa Indonesia kan itu menjadi pemerintahan. Itu juga sangat kacau beliau itu. Sangat kacau. Dan ternyata bestur itu tidak hanya diterjemahkan menjadi pemerintahan, tetapi ya dia itu paradigm, dia itu paradigma, dia itu cara pandang gitu. Cara pandang artinya untuk pemerintahan itu ya bestur itu gitu. Yang saya sudah bahas juga di video, ya bestur itu adalah pemerintahan palsu gitu ya. Jadi ini namanya steering. Steering itu yang mereka bedakan dengan rowing. Rowing itu mengayuh ya. Ini ibarat perahu itu, pemerintah itu jangan mengayuh, ya, jangan mendayung gitu. Tapi cukup mengarahkan gitu ya, memberikan arah gitu. Itu sebenarnya artinya ya pemerintah itu harus diwirausahakan tadi, harus diswastanisasi gitu ya. Dan ini memang tahun-tahun sebelumnya itu berawal dari pidato Ronald Reagan ya pada tahun 82 ya, Presiden Amerika pada waktu itu. Jadi dia bilang bahwa pemerintah itu bukan solusi bagi bangsa kita, our nation gitu, tetap karena pemerintah itu sendiri adalah masalah atau menjadi bagian dari masalah. Sehingga ini era yang disebut dengan privatisasi ya. Pemerintah sebagai pemain itu semakin dikurangi gitu, lalu pemain-pemain itu diserahkan pada swasta, sehingga tidak perlu ada, antara lain ya, tidak perlu ada badan usaha milik negara, semuanya diserahkan pada swasta. Yang penting negara itu memperoleh pajak, pemerintah yang mengatur itu semuanya gitu. Jadi intinya pemerintah itu mengatur, mengarahkan gitu ya. Nah, tapi kalau governing, ya, governing itu menurut saya mengandung 3 hal, proses of governing itu. Ini yang ideal ya dalam kerangka pemerintahan konstitusional, pemerintahan republik gitu ya.
Pertama adalah pengaturan, kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah perlindungan. Seperti yang saya katakan tadi, ini regulasi, distribusi, proteksi. Ya tentu nanti dalam perjalanannya pengalamannya bisa sangat beragam. Nanti akan saya bahas berikutnya ya. Tetapi pada intinya ya pemerintahan jenis apapun dia akan mengatur, mendistribusi, membagi atau melayani dan juga melindungi. Tapi persoalannya siapa yang dilayani, siapa yang dilindungi kan gitu. Nanti dalam praktek ya bisa kita lihat lalu mengatur untuk siapa gitu. Saya misalnya kan sering mengatakan begini, negara itu lebih banyak mengatur daripada mengurus desa. Mengatur itu ya konotasinya ya mengkerangkeng, menjerat begitu. Ya, jadi banyak melarang begitu. Jadi ini sangat rigid, sangat birokratik sehingga sering disebut sebagai negara peraturan. Jadi negara yang memproduksi banyak peraturan. Ada juga misalnya kritik ya Kementerian Kehutanan itu punya aturan yang lebih lebat daripada hutannya ya. Jadi aturannya luar biasa dan ini ciri khas negara peraturan atau negara pegawai itu. Nah, memang semuanya dibutuhkan pengaturan ya. Mengapa orang memperoleh IMB itu kan maksudnya jelas ya, izin mendirikan bangunan. Jadi ini artinya ya haknya dikanalisasi gitu, tapi juga dibatasi supaya penggunaan hak itu tidak merugikan orang lain. Dan ini memang bisa disosialisasikan menjadi moralitas publik. Jadi orang itu sudah sadar, oh kalau saya mendirikan bangunan jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merugikan tetangga gitu. Jadi ini pengaturan gitu. Ya intinya mengatur itu mengkanalisasi sekaligus juga membatasi. Kanalisasi sekaligus juga limitasi supaya dilema-dilema antara ketertiban, keteraturan sama kebebasan itu bisa diatasi. Anda bebas gitu. Tetapi Anda tidak boleh merugikan yang lain. Anda bebas tapi dibatasi. Ya ini seperti metaforanya yang saya sampaikan itu ya. Kita lewat di perempatan ada traffic light itu. Ketika hijau kita bebas lewat. Kalau merah itu dilarang. Jadi larangannya ada 3. Tapi clear, jelas, ada kepastian kapan kita bisa lewat dan kapan kita dilarang lewat. Jelas itu. Dan itu adil. Semuanya merasakan yang sama gitu. Jadi setiap orang mau di sudut dari 4 arah, entah itu barat, timur, utara, selatan gitu, ya punya kesempatan yang sama, haknya ya sama gitu. Larangannya ya 3, kesempatannya 1 ketika hijau. Jadi setiap pihak dari arah manapun ya menghadapi 1 kali hijau dan 3 kali merah gitu. Itu namanya pengaturan. Pengaturan itu ya artinya supaya tidak ada hukum rimba gitu. Maksudnya supaya tidak ada manusia sebagai pemangsa atas manusia yang lain dan sekaligus juga ini untuk mengekspresikan kebebasan, melindungi kebebasan dan adil gitu. Jadi traffic light itu ya teratur gitu ya, ada kebebasan gitu, ada kepastian, ada keadilan gitu, ada ya pokoknya itulah ya. Jadi kita memaknai traffic light itu bisa begitu. Itu makna pemerintahan ada di situ gitu. Nah kalau yang merah itu menerabas itu namanya melanggar hukum. Maka itu nanti urusannya dengan aparat penegak hukum gitu. Tapi pemerintahan itu kan mengatur ini semuanya ya. Jadi mengatur itu memungkinkan untuk untuk keteraturan, kebebasan dan sekaligus juga untuk keadilan. Kemudian yang kedua ini namanya melayani, membagi. Membagi melayani itu ya macam-macam lah. Termasuk mengeluarkan izin itu juga melayani.
kemudian bank memberikan pinjaman juga melayani, pendidikan melayani, kesehatan melayani. Ada civic service, ada civil service. Civic service itu untuk memastikan kewajiban, ya. Jadi kewajiban warga harus punya KTP, punya paspor, punya SIM gitu ya. Jadi SIM itu ya izin mengemudi gitu. Anda boleh mengemudi kalau sudah punya SIM. Ya. Tapi itu intinya untuk mengkanalisasi kepentingan dan kebebasan tapi juga dibatasi. Kalau civil service ya berkaitan dengan layanan air, layanan listrik, kesehatan, pendidikan. Jadi ini yang namanya yang hak warga. Apa yang menjadi hak warga itu menjadi kewajiban negara, apa yang menjadi kewajiban warga itu menjadi kewenangan negara gitu. Ya, jadi kepatuhan itu harus dirubah menjadi kewajiban, kekuatan harus dirubah menjadi hak. Ini petuah dari Jean-Jacques Rousseau gitu. Ya, jadi ini poin yang berapa tadi ya? Ini terutama pada proses pemerintah dari sisi apa? Lalu yang ketiga namanya melindungi. Melindungi itu ya misalnya bagaimana melindungi nasabah dari berbagai institusi jasa keuangan misalnya, atau melindungi petani dari tengkulak, atau melindungi produk lokal, produk dalam negeri dalam persaingan global gitu. Jadi itu istilahnya ya standar lah dalam konstitusi dimanapun dalam pemerintahan konstitusional itu pengaturan pelayanan dan pelindungan itu adalah proses sekaligus juga fungsi pemerintahan. Jadi artinya kalau terutama ini ya, bagaimana melindungi orang banyak, hajat hidup orang banyak itu dari rampasan segelintir orang. Ya, jadi segelintir orang ini dilayani, dia memperoleh izin, bisa berusaha, sementara yang banyak itu tidak bisa berusaha. Yang tidak bisa berusaha itu lalu dilindungi oleh pemerintah. Ya petani, ya buruh, ya nasabah, ya pasien, ya ini namanya perlindungan terhadap warga itu begitu. Terutama dari rampasan. Lalu bagaimana dalam praktek kita? Ya. Jadi ini soal pengaturan ini memang ada pilihan paradigmanya. Kita dalam bahasa pemerintahan sehari-hari kita itu ada kalimat mengatur dan mengurus. Ya, mengurus itu artinya melayani, mengelola. Utamanya melayani tadi. Nah, mengatur mengurus itu dipengaruhi oleh tradisi Eropa kontinental dan kolonial. Terutama Belanda itu punya pengertian regering dan besturing. Riger dan bestur. Riger itu lebih bersifat hukum. Jadi ini orientasinya adalah hukum dan administrasi. Jadi tanpa politik dia. Nanti pengaturan itu lebih berorientasi pada keteraturan, ketertiban. Jadi bukan mengekspresikan kehendak atau kebebasan rakyat atau kebebasan orang banyak itu. Artinya ini lebih menekankan pada otoritas, keteraturan daripada kebebasan. Nah, memang ini orientasinya. Kalau kita memahami pemerintahan dalam pengertian kolonial atau kontinental itu ya tadi hukum dan administrasi tanpa politik. Itu
sebaliknya kalau menurut tradisi Anglo-Saxon itu politik dan administrasi. Hukum itu ya mengikuti. Hukum itu sebagai ekspresi kehendak politik. Tapi kalau menurut kontinental yang disebut dengan negara hukum itu ya hukum adalah negara, negara adalah hukum. Tapi kalau kontinental, kalau Anglo-Saxon itu pemerintah, bukan mengutamakan negara. Jadi negara itu ya sebagai arena bagi pemerintah. Yang diutamakan adalah pemerintah sebagai self-government yang membebaskan atas cengkeraman negara. Nah, ini yang paling utama adalah politik. Politik itu ya berbicara tentang kehendak, tentang kebebasan, tentang kepentingan rakyat, yang kemudian itu diputuskan, setelah itu dijalankan. Administrasi model Anglo-Saxon itu artinya dia menjalankan, mengerjakan, mengeksekusi supaya tujuannya itu bisa tercapai. Jadi ini pengertiannya ya kalau Anglo-Saxon itu sekali lagi ini pemerintah, rakyat itu, politik dan administrasi. Tetapi kalau di Eropa kontinental dan itu dibawa ke Indonesia oleh kolonial ke Indonesia itu negara ya, negara terus kemudian warga itu, hukum dan administrasi. Jadi tidak ada politik gitu ya. Jadi di Eropa itu politik itu belakangan ya. Kalau politik itu kan ekspresinya adalah bentuk demokrasi. Hukum itu sebagai apa namanya? Otokrat liberal, istilah Francis Fukuyama itu. Jadi hukum itu digunakan untuk melindungi properti warga, properti orang per orang. Jadi negara hukum itu utamanya untuk itu supaya orang itu apa namanya tidak dirampas. Oleh karena itu dalam konteks negara hukum ini kan namanya human protecting, perlindungan terhadap manusia. Jadi manusia itu dilindungi, bisa hidup, ya bisa memiliki sesuatu, tetapi dia tidak bisa kaya raya gitu. Hanya segelintir orang aja yang bisa kaya raya. Karena kekayaan itu juga dibatasi. Terutama pembatasannya ya ada memang yang dilarang ya. Di tempat-tempat tertentu ya ini dilarang, nggak boleh didirikan bangunan, nggak boleh didirikan rumah gitu. Karena lahan di Eropa yang sangat sempit. Pengendalian itu juga berwujud pada ini, pajak. Kalau orang mau punya rumah kedua, punya mobil kedua, ya itu pajaknya minta ampun, sangat mahal. Sehingga orang Eropa ya untuk apa beli ini, wong fasilitas publiknya sudah ada. Kalau di Amerika ya bebas. Orang mau punya rumah di belakangnya bandara seperti John Travolta ya boleh-boleh saja. Ya, jadi kalau di Amerika itu human achievement yang dikejar atau melalui apa ya human enabling. Jadi pemerintah itu memungkinkan manusia itu untuk meraih kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Ya ini antara lain dengan tadi melayani izin gitu ya, izin. Ya orang mau izin mendirikan berbagai jenis usaha, entah itu startup atau Google atau Facebook atau industri atau apapun itu, terutama ya bagaimana potensi gagasan interest itu disalurkan melalui sebuah rencana bisnis atau proposal gitu. Jadi ini proposal itu syaratnya gitu. Nah, proposal itu digunakan untuk memperoleh izin. Ya, nanti izin diberikan. Yang penting Anda apa namanya tidak merugikan orang lain. Intinya itu aja. Jadi ini ada prinsip kayak sepak bola. Apapun bisa dilakukan secara bebas kecuali yang dilarang. Itu prinsip
namanya self government atau pemerintahan sendiri atau model pasar itu begitu. Nah, nanti kalau sudah dapat 2 dokumen, ini ada proposal sama izin, maka digunakan untuk kredit ke bank. Bank akan membiayai. Sehingga mengapa banyak perusahaan-perusahaan yang raksasa yang bisa besar itu justru tumbuh di Amerika itu. Kalau di Eropa itu kan gitu ya. Jadi utamanya pada protecting ya. Jadi negara itu menyediakan segalanya. Orang mau sekolah, orang mau ini, negara sudah luar biasa peranannya gitu. Ya Amerika itu punya negara berbagi itu dalam jumlah besar kalau dalam situasi krisis atau bencana saja. Tapi kalau di Eropa itu hal yang biasa. Jadi ini ciri khas ada human protecting atau pelindungan terhadap manusia. Kalau di Amerika itu ya human enabling ya. Jadi melayani itu tradisi Amerika ya. Bukan berarti di Eropa nggak punya tradisi melayani ya. Sangat kuat juga. Tapi orientasinya untuk itu tadi agak berbeda. Ya. Nah memang protecting itu juga bermakna pengendalian, mengendalikan, membatasi ya. Itu tadi karena hukum positif yang itu sangat kuat gitu, itu orientasinya ya melarang, membatasi gitu. Lalu mengendalikan. Nah Eropa itu, Indonesia itu karena pengaruh kolonial itu corak ininya lebih banyak. Corak kontinental pengaruh kolonialnya lebih banyak itu. Terutama model kolonialnya, jadi bukan model penuh kontinental. Jadi negara hukum itu kan kontinental gitu. Tetapi itu tidak wujud secara empirik. Saya sudah berbicara tentang negara hukum juga, itu di atas kertas juga. Tapi warisan kolonial, negara administratif itu, sama negara peraturan ini kan yang paling dominan. Yang paling menonjol ini 11-12 ya. Negara administratif, negara pegawai, negara peraturan itu. Peraturan itu sangat banyak. Jadi di kita, pemahaman kita ya termasuk masyarakat itu memahami kalau aturan itu pembatasan, pelarangan. Jadi bukan enabling, bukan memungkinkan atau mengekspresikan kehendak maupun kebebasan. Nalarnya bukan seperti traffic light ya. Tapi nalarnya seperti polisi tidur. Nalar pengaturan itu begitu. Jadi negara peraturan itu ya aktivitas atau proses yang paling banyak ya itu tadi pengaturan ketimbang pelayanan apalagi perlindungan itu. Ya Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa pelayanan publik itu ya wujud negara hadir. Oke, ini pelayanan itu dalam rangka untuk enabling ya. Jadi ya orang bisa mengakses pelayanan itu kan itu sebenarnya intinya. Orang itu bisa mengakses terhadap layanan konstitusional gitu. Salah satunya ya izin. Izin selama ini sangat ruwet, sangat panjang, nggak jelas. Lalu ada renteh, ada pungutan liar, ya. Itulah yang namanya negara peraturan. Nah ini yang mau dipotong kan. Undang-undang Cipta Kerja itu kan mau memotong itu. Atau saya sering katakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu mengalihkan dari negara peraturan menjadi negara pengatur. Agak beda. Jadi negara peraturan itu ya negara birokratik administratif itu. Tetapi kalau negara pengatur itu artinya negara mengatur ulang, terutama untuk membabat atau melibas aturan-aturan yang bertentangan atau menghambat investasi kerja maupun berusaha. Ya, jadi ini namanya negara pengatur.
Nah, dalam tradisi negara peraturan itu birokrasi itu luar biasa. Dia lebih hebat daripada pemerintah. Birokrat itu banyak yang saya temui yang mengatakan bahwa bupati, wali kota, DPRD itu hanya outsourcing, hanya 5 tahun saja gitu. Ya termasuk kadang-kadang birokrat di pusat juga gitu. Presiden itu kan cuma 5 tahun, 10 tahun. Nanti kan setelah itu kan ya kami yang harus kerja. Kami lebih dari 30 tahun. Jadi mereka merasa memiliki gitu, merasa menjadi pemilik. Dan karena pemilik lalu menguasai. Artinya administrasi yang dijalankan oleh birokrasi termasuk aturan itu bukan dalam rangka untuk melayani, bukan dalam rangka untuk melancarkan supaya efisien dan efektif gitu, tapi sebagai kekuasaan. Intinya membatasi, melarang begitu. Jadi pengaturannya itu di situ. Dan melayani pun itu juga dengan cara melarang dan membatasi. Apalagi melindungi itu masih sangat jauh gitu. Ya, perlindungan kan macam-macam ya. Melindungi rakyat dari rentenir, lintah darat, tengkulak, cukong dan sebagainya ini kan masih jauh dari harapan. Melayaninya barangkali sudah semakin baik, tapi melindungi enggak. Ya sama, saya pernah menyampaikan kritik, ini ada otoritas jasa yang ngurusi uang ini kan. Dia mengatur tentang jasa keuangan, entah itu leasing, atau bank, atau asuransi gitu kan. Itu kan diatur mereka itu, sekaligus juga dilayani. Siapapun ya silakan kalau mau mendirikan jasa keuangan itu ya boleh saja gitu. Tapi kan nasabah kan nggak dilindungi dengan baik. Saya ini termasuk korban asuransi, nggak ada pelindungan, nggak ada jaminan. Katanya ada lembaga penjamin simpanan gitu. Kerjaan mereka apa? Apakah nggak punya uang kan gitu. Ya artinya kan kalau mau menjalankan fungsi pemerintahan itu ya tidak hanya mengatur, tidak hanya melayani bagi para pihak yang mau berusaha, tapi juga melindungi dong. Melindungi yang nanti akan menjadi korban bagi pencari izin itu. Para pengusaha yang mencari izin itu loh maksud saya. Ya, jadi ini konyol ya. Ya kalau otoritas jasa keuangan ini kan ini contoh negara pengatur itu. Tapi kalau birokrasi yang berurat berakar itu namanya negara peraturan. Jadi bukan melayani tapi malah mempersulit. Ya sampai sekarang contohnya masih banyak. Pertama soal urusan desa yang kami tekuni. Undang-undang ini membebaskan, memperkuat desa, tapi peraturan pemerintah yang isinya peraturan birokrasi itu mengendalikan. Saya sering mengatakan bahwa undang-undang diatur peraturan pemerintah diatur peraturan menteri diatur oleh peraturan bupati. Jadi pemerintah desa, perangkat desa itu dalam praktek sehari-hari yang dihadapi adalah peraturan bupati. Bukan pada spirit, bukan pada visi yang dimuat oleh undang-undang. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu diatur. Tapi ada yang seharusnya diatur, tidak diatur. Yang seharusnya diatur tapi tidak diatur itu misalnya akses desa terhadap sumber daya bersama. Ya, Common Pool Resources yang menjadi otoritas gubernur itu nggak ada aturannya dan desa ya nggak ngerti caranya gitu. Ya ada sejumlah desa yang bisa mengakses air misalnya. Seperti desa Ponggok di Klaten. Gitu. Tapi pada umumnya ya nggak bisa dan intinya ya kayak seperti baris surbaris. Kalau nggak ada aturannya ya nggak bisa dikerjakan. Kalau desa mau mengakses itu ya jawabannya belum ada aturannya gitu. Itu namanya negara peraturan itu ya ciri khasnya ya kayak baris surbaris. Setiap orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diatur, kecuali yang diperintah. Tuh. Nah sebaliknya yang betul-betul menjadi kewenangan desa,
yang sudah diserahkan, sudah diakui, sudah ditetapkan menjadi kewenangan desa malah banyak diatur. Aturannya rigid. Ini soal keuangan ini kan nggak ada mandat dari undang-undang desa ke peraturan pemerintah tentang dana desa. Nggak ada mandat juga tentang prioritas dana desa oleh menteri. Wong itu jadi kewenangan desa kok. Tapi aturannya banyak. Dan aturannya itu lebih banyak tadi, mengendalikan, tertib, kontrol, bukan untuk mengekspresikan kebebasan maupun kehendak dan kepentingan. Tapi malah justru membatasi kepentingan itu. Jadi ini model polisi tidur, bukan model traffic light gitu. Bukan model sepak bola, tetapi model baris berbaris. Ya, bahkan aplikasi pun juga ikut berkuasa gitu. Ikut mengatur juga. Ini birokrasinya bukan melayani tapi mengatur. Aplikasi juga mengatur. Bukan memudahkan tapi juga mengatur, membatasi, mengendalikan desa. Demikian juga yang kedua ya dunia kampus. Saya senang, semua orang senang dengan istilah kampus merdeka. Ini merdeka itu kan artinya kan pembebasan. Karena dibelenggu oleh banyak hal. Kurikulum nasional itu belenggu, ujian nasional itu belenggu, aturan-aturan itu belenggu, gitu ya. Sangkar besi, sehingga kampus tidak merdeka. Ya, jadi artinya penalaran, kemampuan, pengetahuan, wawasan, itu semuanya dibelenggu oleh banyak aturan tadi. Nah, kampus merdeka itu kan sebenarnya menurut tafsir saya ya, itu memerdekakan itu. Itu liberasi, pembebasan dari cengkeraman rezim teknokratik dan birokratik. Itu namanya kampus merdeka itu begitu. Tetapi ini muncul juga namanya MBKM ini diturunkan oleh birokrasi itu akhirnya ya kehilangan makna. MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kurikulum itu malah justru mengatur, akhirnya kampus tidak merdeka juga. Jadi MBKM itu diciptakan berbagai macam aturan, harus begini, harus begitu, harus kerjasama dengan perguruan tinggi lain, mahasiswa harus kuliah dengan perguruan tinggi lain, ya harus untuk model begitu harus begini, harus begitu ya. Jadi tidak diciptakan cara berpikir, cara kerja yang lebih merdeka. Kan bisa saja misalnya, mahasiswa bebas ya, punya pilihan untuk magang atau apalah gitu, ya. Tapi mudah-mudahan ini mau berubah juga. Konon katanya ini mau ada istilah debirokratisasi dan deregulasi, karena yaitu tadi negara peraturan, negara baris berbaris itu dasarnya minta ampun ya. Sehingga ini pengaturannya itu, jadi dari model Eropa yang negara hukum, di bawah kolonial itu bukan negara hukum, ya, karena negara hukum itu kan sifatnya human protecting, melindungi manusia. Tapi kan kalau dibawa oleh kolonial, dibawa ke Indonesia kan bukan protecting. Ya. Tapi aturan-aturan itu kan dalam rangka untuk kepentingan mereka. Nah ini diwariskan secara turun-temurun itu begitu. Jadi aturan itu ya bukan traffic light itu, tapi polisi tidur. Bukan sepak bola, tapi baris berbaris. Jadi kita kehilangan makna. Dari sisi pengaturan aja kehilangan makna. Dan pengaturan itu pengaturan yang buruk itu, dia merembes menguasai pelayanan maupun perlindungan. Ya. Sehingga ini yang terjadi ya, negara administratif, negara birokratik, negara pegawai, negara peraturan ini ya, ini nanti implikasinya pada pemerintahan itu sebagai perkantoran. Jadi mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri, ya membuat aturan, menjalankan aturan, membuat administrasi, membuat rencana, membelanjakan anggaran, melaporkan ya. Itu namanya pemerintahan birokratik administratif itu. Jadi ini jauh dari konstitusi, ini jauh dari Pancasila. Ya. Nggak ada itu perintah Pancasila seperti itu ya. Pemerintahan itu ya kerakyatan, sila 4 dan sila kelima. Itu hakikat.
Kalau itu perkantoran, administratif, birokratik itu namanya pemerintahan kolonial. Warisan kolonial ya. Jadi ternyata kita sudah punya konstitusi yang hebat itu, tetapi ternyata tidak sanggup untuk meruntuhkan atau membabat, melibas warisan kolonial. Dan itu juga diwujudkan. Jadi kalau kita mendengar istilah sistem pemerintahan NKRI gitu, itu yang begitu itu. Intinya, esensinya itu ya sentralistik, hierarkis, formalistik, birokratik, kalau sekarang ditambah dengan teknokratik. Ya, jadi itu hanya untuk mereka sendiri, bukan untuk rakyat, bukan untuk warga. Sehingga gagasan pemerintahan sebagai transforming people to citizen ini masih jauh, masih sangat jauh. Dan karena itu di Indonesia ini, karena pemerintahannya seperti itu, yang terjadi bukan human enabling, bukan human protecting, tapi ya harus human struggling. Jadi manusia ini, orang ya kita-kita ini kalau nggak berjuang ya nggak dapat. Kalau terlalu santai ya nggak dapat. Nah memang kalau orang yang pada kebanyakan rakyat jelata ya nggak sanggup untuk struggling. Kadang-kadang kalau sudah berjuang kandas, ya sudah. Akhirnya ya menerima keadaan. Apapun kondisinya ya disyukuri. Ya. Ada banyak orang yang curhat ya. Ya kami ini negara tidak adil. Ya, termasuk saya mengatakan bahwa kalau rakyat itu menyukai politik uang, ya biarkan kalau orang lain mengatakan bejat, moralnya bejat. Tetapi kalau saya mengatakan ya mereka ini sedang menegosiasi, sedang bernegosiasi dengan elit. Ya, kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari apa yang disebut dengan negara hadir itu tidak ada. Ya mereka berjuang keras, tapi ya bekerja keras, tapi ya gitu-gitu saja. Nah ini artinya pemerintahan kita ini belum pembebasan. Meskipun kita sudah mengenal government, sudah mengenal pemerintah, sudah mengenal pemerintahan yang sebenarnya secara konstitusional itu sudah jauh lebih dahsyat dibanding dengan praktek di masa kolonial. Tapi prakteknya tetap kolonial. Ya kita mengenal demokrasi, tetapi ini demokrasi maupun politik ini diisolasi juga oleh kekuatan birokratik dan teknokratik ini. Udah biarkan kamu kalau yang politik ya sana lah, ributlah. Ngomong rakyat ya silakan aja. Tapi kami menguasai formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, kami menguasai administrasi gitu. Silakan aja Anda mau koar-koar terus, tapi ya kami seperti ini. Itu banyak orang yang ngomong kayak begitu itu. Ya, inilah yang disebut dengan pemerintahan itu tadi ya, pemerintahan birokratik, pemerintahan baris berbaris. Jadi pengaturan, pelayanan, pelindungan itu tidak mengarah pada transformasi dari rakyat ke citizen, ya. Tapi ya pemerintahan itu lebih banyak sibuk untuk dirinya sendiri gitu ya. Bukan berarti saya ini menafikan presiden, bukan begitu maksud saya. Ya presiden ini kan sedang berjuang ya. Berjuang tidak hanya sekedar pemimpin, tapi berjuang menjadi pemerintah. Tapi yang dihadapi kan gurita luar biasa. Saya juga menyaksikan banyak bupati, banyak kepala desa itu yang berjuang menjadi pemerintah, melampaui pemimpin. Ya. Artinya ya tidak hanya dirinya sendiri, gitu, tapi ya terlembaga. Kewenangan-kewenangannya itu dijalankan. Tetapi kita menghadapi ya termasuk tadi kewenangan desa berhadapan dengan struktur birokrasi, termasuk aturannya yang sangat kuat gitu. Ya, jadi ini itu yang keberapa tadi ya. Jadi
Pertama power exercise, kemudian yang kedua proses memerintah. Proses memerintah itu tadi mengandung apa namanya pengaturan, pelayanan dan pelindungan atau regulasi, distribusi dan proteksi. Kemudian tadi saya juga sempat menyebut proses ini ya, from people to citizen. Ya, jadi ini yang ketiga besar itu pemerintahan itu ya proses ya. Ini yang sangat makro ya. Ini terutama dalam pemerintahan konstitusional, pemerintahan republik ini dia mentransformasikan dari manusia ya. Manusia ini kalau kita bermasyarakat, bernegara, berbangsa itu lalu menjadi people ya. Salah satunya menjadi rakyat. Nah, rakyat ini sebagai pemegang kedaulatan, pemberi mandat pada pemerintah. Nah, lalu pemerintah itu tadi melakukan proses of governing melalui tiga itu dalam rangka untuk mentransformasikan dari rakyat menuju citizen, dari rakyat menuju warga, dari daulat rakyat menuju martabat warga, itu. Ya, jadi warga itu memiliki negara. Ini tantangan yang luar biasa. Saya pun ingin mengatakan bahwa policy making itu harus kita uji, kita verifikasi, kita falsifikasi apakah kebijakan, rule making, aturan dan perintah itu mengarah pada pembentukan warga itu, termasuk pembangunan. Apakah pembangunan itu mengarah di situ? Dan kritik saya, pembangunan itu tidak mengarah ke sana. Ya, saya sudah berbicara banyak tentang pembangunan dan nanti akan saya update bagaimana pembangunan itu tidak mengarah pada prinsip equality before the law, gitu. Kesetaraan di depan hukum, tetapi ya dia itu kan project making di balik pembangunan itu yang membuat proyek dan justru dia akan menciptakan eksklusi gitu. Tetapi zaman sekarang para pegiat pembangunan itu malah mengatakan no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal. Padahal yang menciptakan ketertinggalan tadi, yang menciptakan orang-orang yang tercecer itu adalah pembangunan. Jadi ini penalarannya sangat kacau dan saya sudah berbicara itu, nanti saya update lagi bagaimana pembangunan itu menggantikan pemerintahan. Ya, nanti itu varian-varian praktek pemerintahan yang terutama itu dihasilkan oleh cara pandang governmentality. Yang keempat, dalam praktek sehari-hari atau pemerintahan dalam praktek sehari-hari itu mencakup proses politik, hukum, dan administrasi. Jadi artinya pemerintahan itu adalah proses politik, hukum, dan administrasi. Tidak bisa dibalik. Kalau dia dalam praktek bisa terbalik. Tapi urutannya ke situ ya. Ya memang ini kalau politik itu menjadi ilmu lain lagi. Kalau politik dalam pengertian luas, hukum dalam pengertian luas ya artinya politik itu ya pemerintahan. Politik itu bisa luas banget. Jadi nggak mau dikatakan bahwa politik menjadi bagian dari pemerintahan, hukum menjadi bagian pemerintahan gitu. Mereka berdiri sendiri gitu. Tapi yang mau saya katakan bahwa pemerintahan sehari-hari, kerja pemerintah itu kan tiga itu. Pemerintah pasti bekerja secara politik, bekerja secara hukum, dan bekerja secara administrasi. Nanti didukung oleh manajemen, oleh pengelolaan gitu ya. Dan juga teknologi. Ini urutannya ya, politik, hukum, administrasi, plus manajemen dan teknologi. Itu prinsipnya begitu. Jadi di mana-mana ya dimulai dari politik. Pada zaman dulu ya politik. Politik ini kan soal kepentingan nih. Soal hajat hidup orang banyak. Jadi ada kepentingan, ada kehendak, ada keputusan. Ya bisa saja politik itu ya pergolakan, bisa saja. Ya antara satu dengan yang lain berbicara tentang air pasti beda. Ada yang mengendaki saluran irigasi, ada yang mengendaki
untuk penghidupan bersama. Tapi ada juga yang mengendaki, oh air ini untuk pariwisata ini, beda lagi gitu. Ya. Ada juga tadi yang pengen ketahanan pangan, ada yang satu lagi pengen kedaulatan pangan. Jadi itu politik itu hal yang biasa. Anda nggak bisa menyeragamkan semuanya jadi satu gitu. Jadi ini soal air antara yang mengendaki irigasi sama pariwisata ini bukan berarti kemudian yang pariwisata mengatakan wah untuk pengairan untuk irigasi itu kolot, itu uangnya sedikit itu. Ya kadang ngomong begitu. Ya. Tapi nggak bisa dong lalu mereka mengatakan ini kolot, ini nggak mau maju dan sebagainya. Ya. Mereka berpikirnya nggak jangka panjang. Ya dari dulu sampai sekarang kita gunakan untuk air ini untuk pengairan gitu. Soalnya nanti kalau untuk pariwisata lalu dipagari gitu. Orang yang masuk ke situ harus bayar. Ini contoh, ini kan soal hajat hidup orang banyak, air itu hajat hidup orang banyak. Hutan juga demikian. Ada yang memandang hutan itu ekonomi nih. Ada juga hutan yang memandang hutan itu ya ekologi. Ada yang lain lagi, hutan itu ya mengandung makna sosial gitu. Di tengah-tengah hutan itu dieksploitasi secara ekonomi, lalu kelompok sosial ini memperjuangkan perhutanan sosial. Ya lumayan lah gitu ya. Tapi kan lalu yang didapat oleh orang banyak, oleh rakyat itu ya hanya sisanya sisa. Karena yang mayoritas besar itu sudah untuk kepentingan ekonomi. Dan ekonomi itu artinya industri. Industri itu artinya pengusaha besar. Lalu rakyat itu dikasih yang kecil-kecil. Ya, jadi hutan adat, hutan desa, hutan masyarakat, hutan rakyat itu kecil udah dibagi orang banyak. Jadi ini segelintir orang menguasai 80%, banyak orang itu menikmati 20%. Itu namanya pilihan ekonomi politik itu begitu. Ya, ini kan soal tadi pilihannya. Jadi politik itu membentuk pemerintahan. Terutama kalau kita ngomong tentang rakyat ya. Jadi rakyat itu basis kekuasaan, basis kedaulatan. Jadi rakyat itu membentuk pemerintah. Pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan-pemilihan yang lain itu adalah ini proses politik bagi rakyat untuk membentuk pemerintah. Bukan sekedar membentuk pemimpin, memilih pemimpin atau menentukan pemimpin, tapi ini membentuk pemerintah ini. Ini kan namanya power struggle ya, perjuangan kekuasaan. Nanti setelah power struggle kan kalau sudah terbentuk pemerintah, lalu pemerintah itu exercising power. Yang seperti saya katakan tadi, inti atau kegiatan pemerintahan yang utama itu ya exercising power, menggunakan kekuasaan itu. Jadi ini dimulai dari politik. Lalu politik itu nanti menjadi hukum. Keputusan itu lalu diformalkan menjadi hukum. Ya, kalau yang paling besar namanya konstitusi. Konstitusi itu milik negara. Kalau menurut Trias Politika yang aliran pemisahan kekuasaan, lalu ada legislasi. Legislasi itu yang membuat legislatif. Tapi Indonesia kan tidak menganut azas itu tadi, pemisahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan. Pemerintah atau eksekutif Indonesia itu juga punya kuasa legislasi juga. Jadi pemerintah kita itu punya dua kuasa ya. Kuasa membuat hukum, membuat undang-undang, dan kuasa menjalankan undang-undang. Dengan peraturan pemerintah itu, peraturan menteri itu. Jadi itu sudah klop. Ya. Ini memang salah satu kelemahan dalam konstitusi kita di situ. Sehingga ini ya undang-undang itu ya kebanyakan ya nggak mutu. Karena memang dibuat oleh birokrasi. Gitu. Peraturan pemerintah apalagi peraturan birokrasi. Peraturan menteri lebih dahsyat lagi birokrasinya. Jadi ini aliran pembagian gitu. Memang ini hukum. Ya. Jadi hukumnya lalu sangat positif dan ini ya 11-12 tadi dengan negara peraturan tadi. Jadi artinya ini hukum itu lalu menjadi apa ya, menjadi tirani. Lalu politiknya nggak ada.
di dalam banyak undang-undang itu yang mencerminkan daulat rakyat, kepentingan rakyat kurang. Itu tadi istilahnya hukum yang anti politik, padahal kan hukum itu produk politik. Ada seorang teman mengatakan, oh ya betul, hukum itu adalah politik, tapi kalau sudah jadi hukum ya jangan dipuntar-puntir oleh politik gitu. Jadi nggak mau itu. Itu namanya teman sarjana hukum itu sedang berpolitik gitu. Jadi orang hukum itu menyukai politik. Gitu. Tetapi orang politik malah anti politik. Ada juga yang lebih menyukai hukum daripada menyukai politik. Gitu. Lebih menyukai penegak hukum daripada pembuat hukum. Itu ada itu banyak ilmu politik yang kayak begitu. Ini namanya ilmu politik yang kacau gitu. Ya. Dari sisi hukum, ya, pemerintahan dan hukum ini kan ada 3 proses ini. Ada proses pembuatan hukum, ada proses atau pembentukan hukum ya, ada pembentukan hukum, ada pelaksanaan hukum dan ada penegakan hukum. Ya. Nah, kalau pembentukan hukum itu legislasi. Pemerintah tadi punya peran sama DPR. Di daerah juga begitu, peraturan daerah itu ya artinya kepala daerah plus DPRD. Tapi umumnya ya berasal dari eksekutif. Ini eksekutif ini punya peran double ya, baik sebagai pengatur maupun sebagai pemain. Gitu. Eksekusi itu kan bermain tuh. Ya. Nah, ini namanya pembentukan hukum. Jadi saya pun sering mengatakan bahwa pembentukan hukum itu bukan ranahnya para sarjana hukum, tapi ini dibuat oleh pemegang kedaulatan rakyat, yaitu pemerintah dan parlemen. Kalau kita belajar pada ketentuan bagaimana membuat undang-undang gitu atau peraturan, itu ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis. Landasan filosofis itu ya kita mencari hakikat, mencari maknanya apa. Jadi supaya kita itu tidak terbelenggu pada teks, tapi ada kandungannya dan di sana mengandung visi, mengandung barangkali ya tadi mengekspresikan kehendak politik misalnya. Itu filosofis begitu. Misalnya undang-undang ini negara mengakui, negara itu melindungi, memberdayakan desa agar desa itu menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Itu kan namanya filosofis. Ya. Dan nanti di batang tubuh juga akan banyak kelihatan mana yang filosofis. Itu artinya mengandung kebajikan. Kebajikan itu yang kebaikan dan kebenaran. Itu. Lalu ada landasan sosiologis, ini melihat realitas, melihat fakta. Entah fakta-fakta empirik atau aspirasi orang banyak. Ya kalau kita ngomong tani ya aspirasinya tani bagaimana misalnya. Kalau ngomong desa ya aspirasinya desa bagaimana. Ya. Kemudian yang ketiga yuridis ya. Yuridis itu ya melihat cantolan itu di dalam konstitusi itu. Nah, ini biasanya orang itu sibuk di landasan yuridis itu. Landasan realitas itu, sosiologis itu ya hanya untuk pemanis bibir aja, untuk basa-basi aja. Kalau orang buat ini ya dasarnya itu. Sehingga lalu jadi konyol gitu. Ya. Saya sebut sebagai cara pandang legal formal. Jadi apa-apa legal, apa-apa legal. Memandang konstitusi itu ya dia mantra, dia dogma, dia aturan aja. Padahal konstitusi itu menurut saya ya dia mengandung ideologi, mengandung politik, mengandung pengetahuan. Itu konstitusi. Jadi tidak hanya sekedar norma tekstual, ya. Tapi di balik teks itu ada kontekstual, ada maknanya yang itu tugas ilmu pemerintahan. Jadi cara ilmu pemerintahan memandang pasal, memandang hukum, memandang aturan itu jangan seperti sarjana hukum. Tidak hanya ngomong tentang norma gitu,
tapi konten yang lebih dalam itu. Ya bicara tentang kebijakan ya ngomong juga tentang konten, tidak hanya ngomong tentang implementasi dan seterusnya. Itu. Lalu yang ketiga ada ini ya, penegakan hukum. Jadi ada pembentukan hukum, ada pelaksanaan hukum. Mohon maaf tadi pelaksanaan hukum belum saya sebut. Pelaksanaan hukum ini namanya administrasi. Eksekusi dan administrasi. Administrasi sendiri itu adalah sebuah metode eksekusi. Mengerjakan dia. Intinya dia mengerjakan. Administrasi itu mengerjakan. Bukan mengatur, bukan hanya surat menyurat. Tapi kalau administrasi itu sudah mengalami peyoratif gitu, dan penyimpangan juga ya. Jadi biaya administrasi gitu, intinya ya surat menyurat itu. Tapi sebenarnya administrasi itu mengerjakan sebuah keputusan politik tadi. Ini administrasi itu pelaksanaan hukum. Jadi pelaksanaan hukum itu adalah administrasi, sehingga ini politik itu kan soal siapa dan apa, itu isi hukum itu namanya siapa dan apa. Tapi kalau administrasi itu soal bagaimana menjalankan hukum, bagaimana mengerjakan hukum gitu. Lalu yang ketiga baru penegakan hukum, ini wilayah yudikatif ya. Jadi yang pertama itu kalau eksekutif kita ini kan ya punya tiga-tiganya. Jadi eksekutif kita ini sebenarnya kuasanya tanpa batas juga. Ya punya kuasa legislasi, ya punya kuasa eksekusi, ini jelas nih. Tapi juga punya kuasa namanya yudikasi atau yudikatif itu. Atau penegakan hukum. Ya ada polisi. Itu kan termasuk dalam bagian dari eksekutif sebenarnya. Gitu. Nah ini maksud saya begini, ini proses koheren ya. Jadi politik itu ngomong soal kepentingan, kehendak, keputusan, lalu diformalkan menjadi hukum. Setelah itu menjadi hukum itu sebenarnya memastikan ya, jadi supaya makanya kan disebut sebagai kekuasaan hukum, rule of law gitu ya. Artinya kekuasaan bukan manusia, bukan politik gitu, bukan hanya kehendak atau titah aja, tapi kehendak itu lalu diformalkan menjadi bahasa hukum dalam legislasi. Nah setelah itu baru dilaksanakan, ya. Jadi artinya ya hukum ini dalam pengertian ini ya untuk menciptakan order, untuk menciptakan law and order gitu. Tapi juga untuk mengekspresikan kebebasan. Yang ketiga membatasi kekuasaan. Ya, jadi jelas. Tapi biasanya ya yang hukum itu ya macam-macam, tidak hanya rule of law atau kekuasaan hukum, tapi berkuasa dengan hukum atau rule by law. Itu namanya negara peraturan tadi ya. Orang berkuasa dengan aturan itu namanya rule by law, bukan rule of law. Ya, rule by law itu ya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk orang lain itu ya pembatasan, pelarangan. Ini kekonyolan-kekonyolan yang saya kira banyak muncul gitu ya. Nah, hukum lalu dijalankan dengan administrasi ya. Nah, tadi saya sudah bahas kalau model kontinental itu adalah hukum dan administrasi, kalau model Anglo-Saxon itu adalah politik dan administrasi. Jadi dia nggak bicara hukum. Nah, kita di Indonesia ini kan dua-duanya ada. Ya. Dua-duanya ada, apalagi yang namanya eksekutif, pemerintah kita itu punya 3 kekuasaan hukum, baik kekuasaan pembentukan hukum, kuasa pelaksanaan hukum maupun kuasa penegakan hukum. Jadi mau tidak mau itu, sehingga ini yang kemudian karena kuasa hukumnya terlalu banyak itu, sehingga apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan desa itu akhirnya ya aturan driven, rule driven ya, serba digerakkan oleh aturan. Sehingga tadi yang justru ini sering memunculkan dilema gitu, antara legitimasi dan legalitas.
legitimasi itu politik, kalau legalitas itu hukum. Ya, nanti akan saya bahas lebih jauh ya. Demikian juga dengan administrasi ini. Administrasi ini kan intinya mengerjakan, tapi dia prakteknya ya menggunakan aturan itu untuk mengatur, mengendalikan. Jadi ini apa yang terjadi di dunia pemerintahan kita ini banyak yang tidak koheren, banyak yang kacau tadi. Ya. Bukan berarti chaos, bukan berarti ini ya tetap jalan aja ya. Jadi artinya maksud saya begini, ada banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Entah itu kemakmuran atau daulat rakyat atau kepentingan rakyat, itu sebenarnya bisa kita optimalkan. Paling tidak ya kita itu bisa sama dengan Malaysia lah, gitu. Tetangga kita Thailand nih. Tapi dalam banyak hal kita ini kan di bawah mereka. Ngomong soal tenaga kerja ya kita kalah sama Filipina misalnya. Ya karena nggak duduk ini tadi, ini nggak koheren tadi ya politik gitu. Dunianya sendiri gitu, nggak terhubung dengan dunia hukum. Dunia hukum itu sangat tiranis. Dunia politik banyak yang despotik gitu ya. Lalu dunia administrasi ya ada tirani, ada teknokrasi dan apa namanya. Ya perangkat pun itu bisa menjadi kekuatan tirani juga yang mengatur politik. Jadi politik itu diisolasi oleh kekuatan hukum dan administrasi, sering dikalahkan ini. Sebaliknya politik sendiri itu juga mengisolasi diri gitu. Ya. Jadi suka ngomong rakyat tapi nggak konkret. Ya. Banyak politisi yang rajin ngomong rakyat tapi ya nggak konkret. Nanti yang konkret ya birokrasi, teknokrat. Ini sebenarnya saling tidak koheren ya. Dan kemudian ya karena itu mengapa kita ini sering disebut tadi negara administratif, negara peraturan, karena yang namanya aturan itu lebih kuat, administrasi juga lebih kuat. Sehingga pemerintahan kita itu belum mencerminkan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Masih jauh lah dari itu. Ya, jadi artinya begini, nanti juga implikasinya untuk ilmu pemerintahan juga. Ilmu pemerintahan itu ya bisa merajut tiga-tiganya atau sekurang-kurangnya itu bicara politik plus administrasi. Seperti yang disampaikan oleh Herman Wiener ya. Herman Wiener bicara bahwa government is politics plus administration. Itu literatur tahun 40-an. Tapi dari Frank Goodnow tahun 1900 dia sudah membedakan, sudah menegaskan bahwa ya pemerintah itu adalah proses politik. Proses politik itu proses untuk menentukan kehendak, begitu. Lalu administrasi itu proses untuk menjalankan, untuk mengerjakan kehendak itu. Dan ini koheren, itu namanya government. Kalau agak mengabaikan hukum pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi sekurang-kurangnya ya begitu dua poin ini, dan jangan dipotong-potong gitu. Ini kan yang sering terjadi selama ini kan begitu. Jadi orang yang politik itu tidak membahas administrasi, yang administrasi tidak membahas politik. Akhirnya yang terjadi adalah ini ilmu politik ngomong pemerintahan, lalu disiplin administrasi publik ngomong pemerintahan. Lalu ilmu pemerintahnya di mana? Nggak ada. Ya. Karena orang pemerintahan pun juga dibelah menjadi dua itu. Ada yang berhaluan ilmu politik, yang sedikit, lalu yang mayoritas berhaluan administrasi publik. Ilmu pemerintahnya nggak duduk, hanya nomenklatur aja, tapi isinya ya bukan ilmu pemerintahan. Nah karena itu ini kalau kita mau berbicara tentang pemerintahan ya sekurang-kurangnya ngomong tentang kaitan antara politik dan administrasi. Syukur ngomong tentang hukumnya juga gitu. Ya, saya kira begitu ini pemerintahan sebagai proses ya dari yang makro besar ya, transforming from people to citizen itu ya proses makro, proses keseharian yang lebih mikro itu ya tadi pemerintahan itu adalah proses politik, hukum dan administrasi.
administrasi yang didukung oleh manajemen maupun teknologi. Meskipun dalam prakteknya ya bisa kebalik-balik. Ya. Administrasi itu bisa mendahului politik, teknik bisa mendahului politik, dan inilah yang namanya jungkir balik atau tidak duduk. Ya, saya kira demikian.